Allah. Ya Allah. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Kalau dalu kalau tadi ngiri kok. Niki bayan Pak lir boyo. Ya Allah. Ketepak niki bau. Iki napa niku? Manem ya. Hafizul Quran, ahli Quran, mengambil satu ilmu kedokteran, satu contoh, sehingga bisa membedah apa yang ada di dalam Al-Quran. Saya sebetulnya berat untuk mengatakan isi Al-Quran di dalam yang terkait sekali di dalamnya kaya ilmu pengetahuan. Tapi karena kalian adalah harapan kami untuk ke depan, sepanjang-panjang umurnya para tenaga pendidik terbatas kekuatannya, berbeda jauh di waktu zaman masa mudanya. Itu sudah kodrat. Di mana letak masih disebut hawadith, pasti di situ tempatnya segala kekuatan. Maka dari itu harapan ke depan yang mampu menyambung lidah untuk mengintelektualkan orang-orang Islam, bukan Islam. Kalau Islam tidak perlu diintelektualkan karena isinya luar biasa. Tapi kita inilah menjadi orang yang ahli Al-Quran, tapi dokter. Dokter tidak cukup ahli dokter saja, tapi dokter ahli bedah, ahli internis, ahli pankreas, ahli ginjal, ahli hati, IT, ahli liver atau ahli dalam jantung, paru-paru, spesialisnya, dan satu bedah sesar dan lain sebagainya. Satu lagi hafizul Quran atau ahli Quran, jago ilmu ekonomi, jago dalam dunia bisnis, hukum ekonomi, ahli konsultan, ahli IT, ahli meteorologi, geofisika, geologi, vulkanologi, antropolog, kaya dalam Al-Quran. Pasti ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan ahli hadis, ahli fikih pun, apalagi kalau kita melihat takrib, tidak usah jauh-jauh. Tidak usah kuahat terlalu tinggi. Coba kita belajar menafsirkan saat dunia. 7 air yang sah bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, ma'ul bahr, ma'un nahar. Mengapa? Hanya kita melihat segi hukum saja bisa dipakai untuk berwudu dan mandi. Tapi tidak bertanya apa sebab. Padahal itu ilmu yang luar biasa yang ada di dalam takrib. Setelah kita melihat satu sisi laut itu mempunyai jati diri yang cukup kuat. Tapi satu sisi secara ilmiah, bahwa pantulan matahari pertama itu mempunyai kandungan ultraviolet yang luar biasa. Mengapa bisa menepis pengaruh ultraviolet yang menyentuh setiap permukaan? Ternyata lautan garamnya dan di lubangnya itulah mengkilatnya air laut, itu yang mampu menepis.
penghuni lautnya. Kalau tidak diberi lendir, beri yang tebal, diberi sisik yang cukup. Perkembangan itulah akan menjadi. Yang ketiga, belum sempat kita menyelidiki sisik-sisik yang telah bisa meredam, menyerap ultraviolet sudah sejauh mana kita memanfaatkan. Padahal itu bisa untuk jadikan anti daripada pertanian, anti hama. Sehingga apabila pagi hari kita mau jalan-jalan di pesisir yang bersih, itu obat paru-paru yang luar biasa. Maka apabila dijadikan laut itu termasuk bagian yang diperbolehkan untuk wudhu dan lain sebagainya, Allah Ta'ala yang menciptakan itu tahu. Belum yang lain-lain. Itu baru air laut. 7 air ini kalau kita selidiki dan kita mampu sahnya wudhu saja menggunakan air laut, apalagi untuk membantu dunia pertanian. Yang jelas terkait ilmu agama, sahnya sholat dan tidak tergantung wudhu kita. Itu sudah jauh lagi yang lain-lain. Apakah kita sudah bisa menyelidiki sejauh itu? Di mana letaknya laut mempunyai jati diri? Kalau musim kemarau seperti ini, coba kita menghitung, tapi tidak mungkin. Per detik ini berapa kubik yang masuk ke air laut dari sungai ke sungai? Berapa juta dan berapa miliar? Itu satu. Kalau musim kemarau, musim hujan, sulit untuk bisa dihitung per detik atau per setengah detik, per sekon. Berapa juta kubik yang membawa limbah ke air laut. Yang terpengaruh air laut, air hujan ataupun karena banjir hanya radiasi berapa mil. Tapi di tengah masih biru bersih luar biasa dan hebatnya mampu menepis. Mau tidak mau odds give. Sampah apapun, mau bangkai apapun, minggir. Itu kalau dalam dunia ilmu tasawuf. Lain lagi, kalau kamu melihat para wali, jangan lihat khawatirlah aja. Itu lautan. Bangkai masuk, limbah masuk, tapi tidak mampu mempengaruhi air laut. Apapun yang masuk ke air laut, ma'alaihi tarayya, laisa alaihi tarayya, tidak bisa berubah. Sah saja buat duduk, sah saja buat mandi. Karena apa? Lebih daripada miliaran buah kurah. Bukan cukup 2 kurah, tapi miliaran 2 kurah. Karena apa? Laut mempunyai jati diri. Yang kedua, banjir seperti apa? Tidak bisa mempengaruhi laut, merubah air asinnya. Jadi kalau berantas besar banjir, Bengawan Solo banjir. Saya belum pernah lihat, asinnya air laut menurun. Lu sebabnya ngomong, lu banjir. Masa iya? Aneh kita beneran. Rasa asik banget ini, kalau lihat kondi. Malah justru naik. Asik. Jadi laut diam-diam mempunyai pendirian. Apalagi kalau orang ahli sunnah wal jamaah, harusnya kan harus lebih luar biasa kayak laut. Masa kalah dengan laut pendirian? Aneh bener bin ajaib itu. Itulah. Harus mempunyai pendirian yang kuat.
Itulah saya ambil sedikit supaya kita mempunyai sebagai seorang santri mempunyai ciri khas. Apa ciri khas santri? Jati diri. Apa sebagai seorang santri mempunyai 3 hal. Di samping satu sisi agama jelas, tapi mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa yang tidak bisa dipengaruhi apa-apa dan tidak mudah kena hoax untuk mempengaruhi, memecah NKRI. Tetap mempunyai pendirian NKRI harga mati. Harusnya ada begitu. Tunjukkan santri-santri kami bahwa kami adalah orang-orang NKRI harga mati. Bisa ada begitu aja kok repot karena justru itulah satu contoh. Maka dari itu, tapi semua kebaikan itu akan mendapatkan 2 hal. Futuh hati ilahiyah akan didapati karena 2 hal. Yang pertama, belajarlah mengingat jasa orang tua, bagaimana jerih payahnya memesantrenkan kalian. Dari kerjaan yang paling berat sampai yang paling ringan, orang tua kita ketakutan kalau anaknya bodoh, takut pada dirinya, jangan sampai meniru pada dirinya, si wis kadung bodoh. Harapan satu-satunya adalah regenerasi penerus. Mau tidak mau, itu satu. Untuk siapa? Ya, untuk putra putrinya. Kalau kalian bisa mengingat jasa orang tua dalam sekolahan manapun atau dalam pesantren, tidak akan menyia-nyiakan waktu, akan membagi waktu yang luar biasa. Birrul walidain tidak hanya di rumah ya, dalam pesantren pun bisa birrul walidain, mendoakan kedua orang tua. Itu termasuk bir. Mengingat jasanya orang tua itu termasuk bir. Tiap waktu binyatil qiraatul Fatihah diajari ummina wa abina. Allah Ta'ala moga memberikan pada umur sehat dan Fatihah. Itu luar biasa. Disinilah letak ibir pada orang tua. Yang kedua, sebab mendapatkan satu makatib taatil awal khidmah di syekh. Itu kuncinya utuh. Alim wa sudul langit. Gak taat, gak khidmah di gurunya. Sulit untuk mendapatkan utuh di dalam. Semua para aulia, para ulama, jangan tanya bagaimana khidmahnya para beliau kepada para guru-gurunya. Disitulah maqamatil aulia mendapatkan mafatihul ilahiyah bin barakatil khidmah bi syaihi wa walidayhi. Kalian apabila keluar nanti lulus pada suatu nikah, pertama takbir pesantren membawa amanah kedua orang tua. Jangan sampai mengecewakan kedua orang tua. Tapi ketika balik, kita akan membawa 2, akan menunjukkan kami bukan putra putri yang mengecewakan kedua orang tua dan mengecewakan para guru kita. Itu harapan yang luar biasa. Allah Ta'ala akan memberikan satu keberkahan, mafatih